A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat Tuhan itu tersimpan di hati langit yang paling rahasia. Suatu hari seperti hujan, ayat Tuhan itu akan jatuh dan menyebar hingga misteri keilahian akan tumbuh menghijau di seluruh dunia. Benar kata Maulana Jalaluddin Rumi bahwa ilmu Allah akan menyebar, akan terbuka, akan banyak yang menyampaikan. Tapi sangatlah sulit pada hakikatnya di akhir zaman, penghujung zaman hari ini, untuk menjelaskan dengan lebih mendalam tentang ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat kepada orang-orang yang mempelajari agamanya hanya kepada tuntutan syariat fikih semata-mata, yaitu hanyalah sekedar menghafalkan akan ayat-ayat Al-Quran dan hadis semata-mata, akan tetapi tidak sesekali memiliki ruh daripada Al-Quran itu sendiri. Padahal hakikat daripada Al-Quran itu adalah nur Allah yang tidak bersurup dan tidak bersuara. Maka dengan nur itulah Rasulullah SAW memperoleh pengetahuan yang sungguh-sungguh luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafalan itu tetaplah sekedar hafalan saja, dan ia itu hanya akan tersimpan di dalam otak yang dimensinya sangat rendah dan tidak akan mampu menjangkau hakikatnya Allah. Karena otak itu adalah baharu, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qadim. Maka sudah pastilah yang baharu itu tidak akan sesekali dapat sampai kepada yang qadim, yang terdahulu. Jikalau kamu cuma belajar daripada segala dalil-dalil dan mengharapkan untuk dapat sampai atau pertemuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala dalil-dalil yang kamu miliki itu, maka sudah pastilah kamu tidak akan sesekali dapat sampai ke hadiratnya. Dan orang-orang yang hanya bersandarkan ataupun berpegang kepada dalil-dalil semata-mata dan tidak bersepakat dengan yang hak, maka itulah golongan jahil mukarrab pada hakikatnya. Ketika kamu tidak dapat sampai ke hadiratnya, maka sudah pastilah kamu akan sangat heran dengan segala ucapan-ucapan daripada insan-insan yang sudah bermakrifatullah, sudah mengenal akan Allah, yang mana mereka mampu menguraikan segala dengan lebih mendalam berkenaan dengan agama, dengan kehidupan dunia dan akhirat, alam nyata dan alam gaib, atau berjumpa dengan para malaikat, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke neraka dan surga, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Dan kamu akan menganggap itu kesemuanya adalah hanya sebuah kebohongan dan dusta belaka, dan sudah pastilah kamu akan mengumpulkan lagi puluhan bahkan ratusan dalil-dalil untuk membantah-bantah segala ucapan golongan ahli ma'rifat tersebut dengan dalil-dalil yang menurut kamu adalah sudah benar. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Quran Surah Al-Kahf ayat 54. Padahal kadangkala dalil-dalil yang kamu berikan itu justru sangat mendukung ucapan para golongan ahli ma'rifat itu, tetapi sayangnya mata hati kamu telah dibutakan oleh hawa nafsu. Di dalam Al-Quran disebutkan khatamallahu ala qulubihim, yang artinya tertutup mata hati mereka,
maka itulah hijab yang akan menghalangi kamu untuk menuju kepada Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian Quran surah Al-Isra ayat 72 artinya, dan barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Rasulullah SAW telah menggambarkan bahwa ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat itu sebagai hayatul maknun, yang artinya adalah perhiasan yang sangat indah. Bagaimana hadisnya yang dibawakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagian ilmu itu ada yang diumpamakan seperti perhiasan yang indah dan selalu tersimpan, yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali para ulama Allah. Ketika mereka menerangkannya, maka tidak ada yang mengingkari kecuali orang-orang yang biasa lupa, tidak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Abu Abdurrahman As-Salami. Di dalam hadis ini telah dijelaskan dan ditegaskan menurut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada sebagian ilmu yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali para ulama Allah, yakni ulama yang hak dan senantiasa zikir kepada Allah. Ilmu tersebut sangatlah indah, laksana perhiasan, dan ia tersimpan rapi, yakni ilmu ma'rifat yang di dalamnya terdapat amalan-amalan seperti ilmu lataif dan lain-lainnya. Maka ingatkah kita akan kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam, yang pada akhir perjumpaannya mereka telah membangunkan sebuah rumah untuk anak yatim piatu tanpa meminta upah, demi untuk menjaga harta yang berupa emas yang tersimpan di dalam rumah tersebut. Jikalau rumah tersebut dibiarkan dengan begitu saja, maka emasnya itu akan dicuri oleh perompak. Maka harta tersebut itu tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat yang sangat tinggi akan nilainya. Dan rumah yang dimaksudkannya itu adalah ilmu syariat dan ilmu tarekat yang harus tetap dijaga untuk membentenginya agar ia tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Makin tegas lagi pengertian di atas dengan adanya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah seperti berikut. Aku telah hafal dari Rasulullah dua jenis ilmu. Pertama ialah ilmu yang aku dianjurkan untuk menyebarluaskan kepada sekalian manusia, yaitu ilmu syariat. Dan yang kedua ialah ilmu yang aku tidak diperintahkan untuk menyebarluaskannya kepada manusia, yaitu ilmu yang seperti hayatil maknun. Maka apabila ilmu ini aku sebarluaskan, niscaya engkau sekalian memotong leherku, engkau menghalalkan darahku. Hadis riwayat Tabrani. Hadis di atas ini sangat-sangat jelas sekali tentangnya apa yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak perlulah kita menguraikannya lagi. Dengan demikian itu maka barulah kita sadar bahwa kenapakah banyaknya orang-orang di akhir zaman ini yang tidak senang, sangat anti dengan ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, dan ilmu tasawuf. Karena semua ilmu itu memang teramat sangat rahasia. Bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tidak diizinkan untuk disampaikannya dengan secara umum, karena ilmu itu haruslah diturunkan dan wajib mendapatkan izin daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, izin itu diteruskan kepada khalifahnya dan terus kepada para aulia Allah sehingga sampai saat ini, yaitu kepada ahlillah atau pemegang amanahnya ataupun insan yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Jikalau ilmu hayatil maknun ini, ilmu yang sangat berharga ini disebarluaskan dengan secara terbuka kepada orang-orang yang belum melepas syahadahnya yang hakiki dan berbaiat zikir ataupun disucikan, bagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-A'la, maka orang-orang yang cuma ahli syariat fikih semata-mata
sudah tentulah akan timbul berbagai anggapan bahwa ilmu jenis kedua ini, yakni ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat, adalah sebagai sesat dan sebagainya. Bahkan berbagai fitnah-fitnah yang dilontarkan tanpa memeriksa, mempelajari, memahami dan mengalaminya terlebih dahulu. Dan mereka ini juga mempunyai i'tikad bahwa ilmu yang kedua tersebut adalah jelas diingkari oleh syariat. Padahal ia tidaklah demikian, bahwa hakikat ilmu yang kedua itu justru merupakan intisari daripada ilmu yang pertama. Artinya ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat itu adalah intisari daripada ilmu syariat. Oleh karena itu, jikalau kamu ingin memahami atau ingin mempelajari akan ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat dengan secara lebih mendalam lagi, maka sebaik-baiknya adalah kamu mencari terlebih dahulu akan guru mursyid yang ahli, mahir, atau arif, dan diberikan izin dengan taslim dan taufik yang reda. Jadi ilmu ketuhanan ini tidaklah cukup dengan hanya melihat berbagai tulisan-tulisan, buku-buku, kitab-kitab dan video-video yang mana hari ini boleh dibeli di mana-mana, bahkan di ujung jari saja. Lalu nantinya kamu sendiri yang akan mengingkarinya, bahkan mungkin mudah timbulnya berbagai prasangka buruk terhadap ahli hakikat dan ahli ma'rifat. Dikarenakan itulah kebanyakannya kitab-kitab tasawuf dan kitab-kitab lain-lainnya yang berkenaan dengan itu diharamkan keras untuk orang-orang awam memilikinya dan membacanya, melainkan hanyalah kepada ahli-ahlinya saja. Seperti juga kata Imam Al-Ghazali kepada anak-anak muridnya, yaitu janganlah sesekali kalian menyangka bahwa apa yang telah aku tunjuk ajarkan itu menandakan kalian telah menjadi ahlinya, karena ada lagi satu perkara, jikalau aku membuka kepada kalian, maka sudah tentu kalian sendiri yang akan mengatakan aku tidak betul, sesat dan sebagainya. Di dalam setiap peristiwa akhir zaman yang mewarnai kehidupan kita pada hari ini, seringkali kita tidak mampu ataupun tidak mau menangkap kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. Padahal sifat-sifat Allah itu sangat-sangat terkait erat dengan ayat-ayat kauniyahnya yang terhampar di atas muka buminya. Betapa Allah melalui ayat-ayat kauniyahnya memang ingin menunjukkan kemahakuasaannya dan kemahabesarannya, agar hamba-hambanya senantiasa sadar diri, waspada dan berhati-hati di dalam bertindak dan berperilaku, agar tidak mengundang turunnya sifat jalilahnya yang tidak akan mampu dibendung, apalagi dilawan oleh siapapun, dengan upaya dan sarana kekuatan apapun, sekali tanpa terkecuali. Karena sememangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dan Maha Tunggal pada segala pemilik kekuatan dan kekuasaan terhadap seluruh penciptaannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat 16. Imam Asy-Syafi'i berkata, ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika kamu lelah, maka berjalanlah. Jika itu pun tidak mampu, maka merangkaklah. Namun jangan pernah berbalik arah atau berhenti. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala dari salat subuh hingga terbit matahari. Lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4 anak Ismail. Dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari sholat asar hingga matahari tenggelam adalah lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4 orang budak. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.